Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Marwan, SAG, SH, MA, MHum, selaku dosen pengampu di mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dan yang saya hormati juga rekan-rekan sekalian yang sedang menyaksikan video saya saat ini. Perkenalkan, nama saya Evan Adika Fitrianto. Saya berasal dari kelas MIKA, Prodi Manajemen Informasi Komunikasi, Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan makalah yang sudah saya buat dengan judul Strategi Mempertahankan Akhlak Mulia. Dimulai dari bab 1 pendahuluan. Bab ini membahas latar belakang mengapa akhlak mulia sangat penting dalam ajaran Islam dan mengapa perlu strategi untuk mempertahankannya. Akhlak mulia dipahami sebagai perilaku terpuji yang menjadi ciri seorang muslim yang baik, bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah menekankan pentingnya keadilan, kebajikan, serta upaya untuk menghindari perbuatan keji dan merusak. Rasulullah SAW sendiri menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama beliau diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Masalah kemudian muncul karena perkembangan zaman seperti globalisasi, teknologi digital, dan perubahan sosial yang membawa nilai-nilai baru yang seiring tidak sejalan dengan ajaran Islam. Munculnya fenomena dekadensi moral, penyalahgunaan media sosial, gaya hidup individualistik, dan tekanan sosial ekonomi menjadi tantangan bagi individu muslim untuk mempertahankan akhlak mulia. Rumusan masalah dalam bab ini mengarahkan penelitian untuk menjawab apa pengertian akhlak mulia menurut Islam, apa tantangan mempertahankan akhlak di era modern, dan bagaimana strategi Islam dalam mempertahankan akhlak tersebut. Penelitian ini bertujuan memperdalam pemahaman tentang strategi tersebut, sekaligus memberi manfaat praktis bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat memahami akhlak secara aplikatif, dosen dapat menggunakan penelitian sebagai referensi pengajaran, dan masyarakat dapat menjadikannya panduan untuk menjaga kualitas moral di tengah perubahan zaman. Selanjutnya, masuk ke bab 2, kajian teoritis. Bab ini memberikan landasan teori mengenai akhlak mulia dari perspektif Islam dan ulama klasik maupun kontemporer. Yang pertama, pengertian akhlak mulia dijelaskan sebagai tabiat atau keadaan jiwa yang membuat seseorang berbuat baik tanpa paksaan. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak bukan sekedar perbuatan, tetapi kebiasaan yang muncul dari hati yang bersih serta tunduk kepada ajaran Islam. Akhlak yang baik meliputi sifat jujur, sabar, rendah hati, pemaaf, dan kasih sayang. Tokoh seperti Thorik Ramadan juga menekankan bahwa akhlak adalah bentuk pembebasan etis yang membantu manusia terlepas dari belenggu moral duniawi. Yang kedua, sumber ajaran akhlak berasal dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran banyak memuat ayat yang memerintahkan akhlak baik, sementara hadis Rasulullah memberikan contoh langsung bagaimana akhlak mulia diterapkan dalam kehidupan. Ulama seperti Ibnu Khaldun, Al-Mawardi, dan Al-Razi mengelaborasi bagaimana akhlak dibentuk melalui pendidikan, ibadah, dan lingkungan sosial. Mereka menyoroti bahwa akhlak bukan hanya diajarkan, tetapi juga dipraktikkan dan dibiasakan. Yang ketiga, tantangan mempertahankan akhlak mulia muncul dari berbagai aspek modern, khususnya teknologi digital dan globalisasi. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa manusia harus selalu berjuang melawan hawa nafsu yang menjadi sumber kemerosotan moral. Masa kini memperkuat tantangan tersebut melalui media sosial yang kadang menormalisasi perilaku negatif seperti hoax, ujaran kebencian, dan gaya hidup yang hedonis. Globalisasi juga membawa nilai-nilai baru yang kadang bertentangan dengan Islam, sehingga menuntut umat Islam untuk memiliki ketahanan moral yang kuat. Selanjutnya, masuk ke bab 3, pembahasan. Bab ini menjelaskan berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk mempertahankan akhlak mulia. Dibagi menjadi 3 pendekatan utama. Yang pertama, yaitu strategi pendidikan dan pembelajaran. Pendidikan dianggap sebagai fondasi utama pembentukan akhlak. Pendidikan Islam sejak kecil
baik di keluarga maupun lembaga pendidikan formal seperti sekolah dan pesantren, sangat berperan dalam membentuk karakter. Pengajaran Al-Quran, pemahaman hadis, serta penerapan nilai moral dalam kegiatan sehari-hari menjadi metode efektif untuk menanamkan akhlak yang kuat. Ulama dan pakar pendidikan menekankan pentingnya keteladanan orang tua dan guru. Pendidikan karakter berbasis Islam harus mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan perilaku agar anak tidak hanya memahami nilai, tetapi juga mampu mempraktikkannya. Yang kedua yaitu strategi penguatan ibadah dan zikir. Ibadah seperti sholat, puasa, dan zikir memiliki efek spiritual besar dalam membersihkan jiwa, redam hawa nafsu, serta memperkuat keteguhan moral. Al-Ghazali menekankan bahwa ibadah membentuk kebiasaan baik yang membuat seseorang lebih mudah menjauhi perilaku buruk. Di era modern, strategi ini dapat diperkuat melalui teknologi digital seperti aplikasi zikir atau pengingat sholat. Namun, teknologi itu sendiri harus digunakan secara bijak agar tidak mengganggu fokus ibadah. Ibadah yang rutin dan khusyuk membuat seseorang lebih mampu menjaga akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu strategi lingkungan sosial dan komunitas. Lingkungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap akhlak seseorang. Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang sangat dipengaruhi oleh komunitasnya. Oleh karena itu, individu perlu memilih teman, lingkungan pergaulan, dan jenis media yang dikonsumsi. Lingkungan yang baik seperti majelis taklim, organisasi keagamaan, dan komunitas muslim dapat memperkuat nilai akhlak. Selain itu, strategi ini mencakup kampanye sosial atau gerakan masyarakat untuk menghidupkan budaya positif, saling menghargai, serta menolak perilaku tidak bermoral. Dalam era globalisasi, membangun lingkungan digital yang sehat juga termasuk bagian dari strategi ini. Lanjut, yang terakhir yaitu bab 4, penutup. Bab ini menyimpulkan keseluruhan isi makalah. Akhlak mulia merupakan aspek sentral dalam Islam, tetapi menghadapi tantangan berat akibat pengaruh budaya asing, teknologi digital, dan perubahan nilai sosial. Untuk mengatasinya, diperlukan strategi yang komprehensif melalui pendidikan, penguatan ibadah, serta pembentukan lingkungan sosial yang positif. Pendidikan membentuk akhlak sejak dini, ibadah memperkuat hati dan jiwa, sedangkan lingkungan sosial menjaga konsistensi perilaku. Ketiga strategi ini saling melengkapi dan harus diterapkan secara berkelanjutan agar umat Islam tetap mampu menjaga akhlak mulia di tengah arus modernitas. Bagian saran menyebutkan bahwa individu perlu rutin beribadah dan memilih lingkungan yang baik. Masyarakat perlu memperkuat pendidikan Islam dan penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk menguji efektivitas strategi-strategi tersebut dalam berbagai konteks sosial dan budaya. Cukup sekian saja yang dapat saya presentasikan dan saya jelaskan terkait dengan makalah saya. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat berguna bagi rekan-rekan sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Evan Andika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.